Tata surya kita adalah sebuah sistem dinamis yang dipenuhi misteri, keunikan, dan fenomena mengejutkan. Dari matahari yang menjadi pusat kehidupan, hingga planet-planet dengan karakteristiknya yang luar biasa, alam semesta terus memukau para ilmuwan dan penggemar sains. Dalam video ini, kami akan mengungkap 10 fakta sains mengejutkan tentang tata surya dan planet-planetnya. Bersiaplah untuk melihat betapa unik dan beragamnya alam semesta kita. Sebelum sampai ke videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tak ketinggalan fakta menarik dari Mimin. Check it out! Satu, matahari mendominasi masa tata surya. Matahari menyumbang 99,86% dari total massa tata surya. Jupiter dan Saturnus menguasai sebagian besar sisanya. Bumi bahkan jauh lebih kecil, dengan massa hanya 0,0003% dari total massa tata surya. Diameter matahari sekitar 1,4 juta kilometer atau 109 kali diameter bumi. Gravitasi matahari yang sangat besar menjaga orbit semua benda di tata surya, termasuk planet-planet jauh seperti Neptunus. Tanpa massa yang besar dari matahari, tata surya tidak akan terbentuk karena kurangnya gravitasi untuk mengikat semua benda langit. Matahari menjadi pusat orbit semua planet karena gravitasinya yang sangat dominan. Kedua, Jupiter adalah pelindung bumi. Jupiter disebut sebagai pelindung bumi karena perannya dalam melindungi planet kita dari tabrakan dengan benda-benda langit, seperti asteroid dan komet yang berpotensi menghancurkan bumi. Gravitasi Jupiter yang kuat menarik komet dan asteroid, misalnya peristiwa Shoemaker-Levy 9 tahun 1994, mengurangi resiko tabrakan dengan bumi. Asteroid dan komet yang berasal dari sabuk Kuiper atau awan Oort seringkali terpengaruh oleh gravitasi Jupiter sebelum mencapai bumi. Jupiter bisa melempar benda-benda ini keluar dari tata surya atau mengubah lintasannya sehingga tidak mengancam bumi. Tanpa Jupiter, kemungkinan bumi ditabrak benda besar 10 hingga 1000 kali lebih sering. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa kehidupan di bumi bisa berkembang karena Jupiter mengurangi ancaman tabrakan dahsyat. Ketiga, Venus lebih panas dari Merkurius. Meski jauh dari matahari, Venus memiliki suhu permukaan kurang lebih 465 derajat Celcius karena efek rumah kaca ekstrim dari atmosfer tebal CO2. Venus memiliki atmosfer yang sangat tebal, terdiri dari 96% karbon dioksida. Tekanan atmosfer Venus 92 kali lebih besar daripada bumi, membuat panas terdistribusi secara merata dan terperangkap di permukaan. Sementara itu, Merkurius hampir tidak memiliki atmosfer sobat, sehingga panas dari matahari tidak bisa dipantulkan atau terperangkap dengan baik di Merkurius. Selain itu, tanpa efek rumah kaca, suhu di Merkurius bisa sangat panas di siang hari, mencapai 430 derajat Celcius, tetapi juga turun drastis di malam hari, mencapai minus 180 derajat Celcius. Itu disebabkan karena tidak adanya atmosfer yang menahan panas. Dengan kata lain, meskipun Merkurius lebih dekat ke matahari, Venus jauh lebih panas karena efek rumah kaca ekstrim dari atmosfernya yang tebal, sementara Merkurius kehilangan panas dengan cepat karena tidak memiliki atmosfer yang signifikan. Keempat, gunung tertinggi di tata surya ada di Mars. Olympus Mons namanya. Gunung berapi perisai yang sudah tidak aktif ini adalah gunung tertinggi di seluruh tata surya. Dengan ketinggian hampir 22 km dari dasar hingga puncak, Olympus Mons menjulang jauh lebih tinggi dibandingkan gunung manapun di bumi. Sebagai perbandingan, Gunung Everest hanya setinggi 8,8 km di atas permukaan laut. Bahkan jika Olympus Mons diletakkan di bumi, puncaknya akan menembus lapisan stratosfer. Wow, tinggi banget ya. Gunung ini memiliki diameter sekitar 600 km, hampir seluas negara Prancis. Lerengnya landai karena terbentuk dari aliran lava yang berulang kali meletus dalam waktu lama. Kaldera atau kawah vulkanik di puncaknya memiliki lebar 80 km dan terdiri dari beberapa lubang bekas letusan gunung berapi. Kelima, cincin Saturnus sangat tipis. Hai sobat, tahukah kamu bahwa cincin Saturnus terlihat sangat tipis karena terdiri dari partikel-partikel kecil seperti es, batu, dan debu yang tersebar di bidang yang sangat luas tetapi sangat tipis. Hal ini membuat ketebalan cincin Saturnus hanya 100 meter, tetapi lebarnya mencapai 280.000 km.
Contoh sederhananya seperti ini. Jika Saturnus seukuran bola basket yang kurang lebih diameternya 24 cm, maka cincinnya hanya selebar 2 kali diameter bola tetapi setipis selembar kertas. Meski tipis, cincin tidak benar-benar datar sempurna. Ada gelombang, tonjolan, dan variasi kecil akibat gangguan gravitasi bulan atau partikel besar di dalam cincin. Hai guys, sebelum kita melanjut ke videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tak ketinggalan update terbaru dari Mimin. Keenam, Uranus berotasi miring 98 derajat. Uranus adalah planet yang unik dalam tata surya karena sumbu rotasinya miring sekitar 98 derajat terhadap bidang orbitnya. Ini berarti Uranus berotasi hampir seperti menggelinding di orbitnya, berbeda dengan planet lain yang umumnya berotasi dengan sumbu yang lebih tegak. Penyebab kemiringan ekstrim Uranus bisa dijelaskan dengan dua teori. Yang pertama menyebutkan bahwa tabrakan dahsyat dengan benda langit seukuran bumi pada masa awal pembentukan Uranus bisa menyebabkan kemiringan ini. Selain itu, kemiringan tersebut kemungkinan juga dipengaruhi oleh interaksi gravitasi dengan planet-planet besar lainnya seperti Jupiter dan Saturnus. Dampak kemiringan Uranus ini cukup signifikan sobat, antara lain menyebabkan musim yang ekstrim, medan magnet yang anomali, serta pola cuaca yang tidak menentu. 7. Neptunus memiliki angin tercepat di tata surya. Tahu nggak sobat bahwa Neptunus adalah planet yang dikenal dengan angin paling kencang di tata surya. Angin di Neptunus bisa mencapai 2100 km per jam, hampir 2 kali kecepatan suara di bumi. Ini menjadikannya angin tercepat di tata surya, bahkan lebih kencang daripada angin di Jupiter atau Saturnus. Sebagian besar angin di Neptunus bergerak melawan arah rotasi planet, berbeda dengan bumi dan Jupiter. Penyebabnya masih misterius sobat, tetapi diduga terkait dengan panas internal Neptunus yang lebih tinggi daripada energi yang diterima dari matahari. Fun fact-nya, Neptunus menerima hanya 1/900 cahaya matahari dibandingkan bumi, tetapi anginnya jauh lebih kuat. Kok bisa ya? Nah, ilmuwan menduga panas internal dari Neptunus memicu turbulensi atmosfer yang ekstrim. Dan hal itulah yang mungkin menyebabkan kecepatan angin ekstrim sehingga melahirkan badai. Gimana menurutmu sobat? Coba tulis di kolom komentar ya. 8. Sabuk Kuiper dan awan Oort. Sabuk Kuiper dan awan Oort adalah dua wilayah di tata surya kita yang penuh dengan objek es dan batuan. Sabuk Kuiper terletak di luar orbit Neptunus, jaraknya sekitar 30-55 tahun cahaya dari matahari. Wilayah ini mirip dengan sabuk asteroid tetapi jauh lebih besar, yaitu 20 kali lebih besar dan 20-200 kali lebih masif. Pluto adalah objek sabuk Kuiper terbesar yang diketahui, diikuti juga oleh Eris, Haumea, dan Makemake. Arrokoth, objek terjauh yang dikunjungi wahana antariksa, adalah objek primitif yang memberikan petunjuk tentang pembentukan tata surya. Beberapa objek sabuk Kuiper memiliki cincin seperti Quasar, yang membingungkan ilmuwan karena seharusnya gaya pasang surut menghancurkan cincin di jarak itu. Sementara itu, awan Oort diperkirakan membentang dari 2000 sampai 200.000 tahun cahaya. Ini adalah batas terluar tata surya yang masih dipengaruhi gravitasi matahari. Komet seperti Hale-Bopp dan Hyakutake berasal dari awan Oort. Gangguan gravitasi dari bintang atau galaksi dapat melemparkan objek ini ke tata surya bagian dalam. Tidak seperti sabuk Kuiper yang relatif datar, awan Oort berbentuk bulat seperti kulit bola raksasa. Karena jaraknya sangat jauh, tidak ada objek awan Oort yang pernah teramati secara langsung. 9. Bumi tidak sepenuhnya bulat. Bumi tidak sepenuhnya bulat sempurna karena rotasinya yang menyebabkan terjadinya gaya sentrifugal. Gaya ini mendorong material di sekitar khatulistiwa ke arah luar, sehingga bumi sedikit menggelembung di bagian tengah dan pipi di area kutub. And for your information, bumi berbentuk elipsoid atau oblate spheroid, artinya diameter khatulistiwa lebih besar daripada diameter kutub. Jika di area khatulistiwa, diameternya kurang lebih 12.756 km, sedangkan di kutub diameternya kurang lebih 12.714 km. Ada perbedaan 42 km sehingga bumi terlihat sedikit pepat di bagian kutub. Kondisi itu terjadi karena efek rotasi, tetapi perbedaannya sangat kecil jika dilihat dari skala kosmik. Jika bumi diibaratkan sebesar bola basket, ketidakkerataannya hanya setipis kertas. 10. Merkurius menyusut. Tahu nggak sobat bahwa Merkurius, planet terkecil di tata surya, ternyata perlahan-lahan menyusut. Data dari pesawat ruang angkasa Messenger NASA mengungkap bahwa Merkurius telah kehilangan hingga 14 km dari radiusnya sejak terbentuk miliaran tahun lalu.
penyusutan ini terjadi karena pendinginan dan pengerutan inti planet yang sebagian besar terdiri dari besi. Saat Merkurius menyusut, kerak luarnya retak dan membentuk lobate scarps, tebing curam berbentuk lengkung yang bisa mencapai panjang ratusan kilometer dan ketinggian 1,5 km. Tebing ini mirip keriput pada buah yang mengering tetapi dalam skala planet. Merkurius adalah satu-satunya planet berbatu di tata surya yang menunjukkan penyusutan sebesar ini, menjadikannya laboratorium alami untuk mempelajari evolusi planet. Dari Gunung Olympus Mons hingga angin ganas di Neptunus yang berkecepatan 2100 km per jam, alam semesta tak henti memukau kita dengan segala keajaibannya. Bumi yang terlihat bulat sempurna ternyata sedikit pepat di kutub, sementara Merkurius perlahan menyusut seperti kismis akibat pendinginan intinya. Setiap planet, bintang, dan fenomena kosmos punya cerita unik yang mengingatkan kita betapa kecilnya kita di tengah luasnya jagat raya. Jika kalian terpesona oleh misteri sains dan ingin tahu fakta-fakta menakjubkan lainnya, jangan lupa subscribe channel Fakta Sains, klik belnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Mimi. Dan jangan lupa klik like dan komen video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. And see you all!